Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan melaksanakan press release terkait kasus yang sudah lama viral tahun 2020 ya. Alhamdulillah kita diberi kemudahan, kita bisa mengamankan DPO tersangka kasus dari CEO PT Burok Jaya ini tersebut. Jadi untuk waktu dan kejadian itu pada tanggal 23 September 2020 TKP di Jalan Soeharto, Kelurahan Lubuk Kupang di Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Untuk korban A dan jumlah korban lainnya diperkirakan mencapai antara 300 hingga 400 orang perkiraan. Jadi untuk BB yang bisa kita amankan, yang sudah kita amankan, satu bundel surat pesanan pembelian rumah PT Burok, kemudian satu lembar kwitansi uang muka, kemudian satu lembar kwitansi uang muka berjumlah 32 juta, kemudian bundel surat pernyataan pembatalan pesanan, satu lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan, kemudian satu bandel surat pesanan pembelian rumah PT Burok pada tanggal 13 November, kemudian satu lembar kwitansi uang muka sejumlah 17 juta. Jadi untuk tersangka TW alias kalau di sini PW, identitas dipakai di sini PW, tapi identitas aslinya adalah TW. Jadi untuk kronologi kejadian itu pada tanggal 22 Juli tahun 2020. Kemudian modus yang digunakan oleh pelaku adalah menggunakan modus penipuan berkedok penjualan rumah syariah dengan iming-iming. Kemudian untuk motif pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, yakni mengumpulkan uang dari korban melalui janji-janji palsu pembangunan perumahan syariah yang tidak pernah ada niat untuk direalisasikan karena belum ada sama sekali sampai sekarang satu bangunan pun ya Pak. Jadi kemudian untuk kronologi penangkapan, jadi DPO yang selama 5 tahun ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemudian kami melakukan pengejaran tepatnya 2 hari yang lalu pada tanggal 1 Juni hari Minggu. Kami melakukan pengejaran di Depok, wilayah Depok, dan alhamdulillah unit Pitsus dapat mengamankan DPO tersebut, DPO atas nama TW tersebut di kediamannya. Jadi itu kita melakukan pengintaian selama 3 hari di lokasi dan alhamdulillah diberikan kemudahan sehingga kita mendapatkan tanda-tanda, kemudian kita dapat mengamankan saudari TW tersebut. Untuk pasal yang dikenakan adalah pasal 372 dan 378 KUHP dengan pidana penjara ancamannya 4 tahun penjara terlebih. Mungkin cukup sekian untuk PT Burok. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Selama 5 tahun itu berlari kemana? Dari pengakuan korban pengakuan tersangka itu berpindah-pindah di daerah Jakarta, Depok, Bogor, dan sekitarnya. Uangnya sendiri, Uang kejahatan. hasil kejahatan digunakan berapa dan uang? Uang hasil kejahatan itu sudah tidak ada bentuknya, jadi digunakan untuk tutup lubang dan lubang. Jadi yang bersangkutan ini adalah DPO juga di Palembang dengan kasus yang sama. Ada keterkaitan pihak lain dan? Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman. Sejauh ini yang bisa kita amankan adalah CEO-nya yang pertama. Berapa banyak korbannya? Kurang lebih dari ini 300 sampai 400.
Jumlah uang 7,1 miliar jumlahnya tuh 430 konsumen. Ya, yang terdata sampai sekarang 215. 215 yang terdata. Dengan kerugian Dan kerugian 4 miliar 95 juta 3.000 rupiah. Itu yang terdaftar dan ada. Di Lumpinggau ya. Dan selama berpindah-pindah si tersangka ini pakai nama samaran terus ya? Dari pengakuannya tidak menggunakan identitas beliau karena identitas ada di sini kan, ditahan, dia juga tidak balik-balik lagi ke sini sehingga dia selama di pelarian itu berpindah-pindah tanpa menggunakan KTP. Artinya pakai alamat palsu juga Anda ya. Ya, kayak lagu itu. ayo tinggi. Ayo, Lanjut lagi. Lanjut, Ada ya? lanjut, Ada tanyakan nggak? Ya, Untuk wawancara langsung Kak. boleh. apa yang mau ditanyain? Apa? Apakah memang ada niat dari awal ini? Iya, Dan? dari awal untuk melakukan Kan penipuan itu udah penuh dan sebabnya banyak yang nanyum dan. Iya. Apakah ada niat dari awal? Dari awal tidak ada niat sama sekali. Saya datang ke sini benar-benar untuk membuat usaha. Kalau dari segi sama sekali tidak ada niat. Terima kasih. Untuk alibi syariah itu memang untuk modusnya atau gimana? Syariah itu modus atau Sama sekali tidak. Buruk udah terbang. Bukan juga modus, bukan juga alibi. Ngapa gitu Kalau Pak? teman-teman bisa melihat dari Burok sendiri di lapangan dan di lokasi sudah terbuat rumah-rumah yang memang dari Burok sudah kerjakan. Terima kasih. Berpikir tanpa riba itu? Terkait Linggau Pali perpindahan ke Burok bagaimana itu? Terkait Linggau Valley, dari CEO Linggau Valley memberikan kuasa kepada kami sebagai PT Burok untuk mengerjakan lokasi tanahnya, di mana CEO PT Linggau Valley tidak mampu lagi untuk melanjutkan pekerjaan karena terlilit hutang di BTN sehingga tanah dan bangunan dijadikan ke bank, dijadikan Agunan. jaminan agunan ke bank. Jadi Oke, jadi selama 5 tahun ini kemana aja kamu? Ya. Selama 5 tahun saya cuma berada di Jakarta dan Bogor sekitarnya. Ngapain itu? Apa Aktivitas Pindah ya, untuk Berpindah-pindah. aktivitas Berpindah-pindah Pekerjaan untuk ada, pekerjaan. aktivitas sendiri. Saya bekerja untuk menghidupi diri sendiri, Mbak, uang hasil kejahatan dibawa kemana Mbak? tidak memakai identitas apapun. Jadi uang kejahatan itu kemana aja? 7,1. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari uang kejahatan. lah juga Kemana dia? Kemana Pak? Uangnya Pak? Ke masjid? Teman-teman bisa dilihat dari segi operasional PT Burok dan lain sebagainya, larinya ke operasional, gaji karyawan perusahaan, kemudian pembelian bahan dan material, bisa dikonversi dengan bangunan yang sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. kenapa ya. kemarin Ada ya? kabur Mbak? Satu lagi Mbak, milih kabur itu ngapa Mbak? Milih kabur kenapa milih kabur? Apa? Rakyat, Saya pilih kabur karena sudah trauma dan tidak tahan lagi dengan aktivitas LSM, aktivitas para wartawan. Konsumen yang kamu makan uangnya itu gimana itu? Nah, Bagaimana oke, kamu? ya. Udah, Rom ada? cukup ya. Oke. Lagi gitu.